Pemirsa, sesuai kebijakan pemerintah pusat dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di beberapa daerah Provinsi Riau, untuk selanjutnya pada masa pandemi COVID-19 akan diterapkan new normal dan berikut pemaparan Gubernur Riau Samsuar dalam mewujudkan masyarakat yang produktif aman COVID-19. Jadi tadi kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Bupati Wali Kota dalam rangka pembahasan pertama evaluasi terhadap PSBB. Yang kedua pelaksanaan new normal, dan yang tadi sudah setelah kami menyampaikan arahan, termasuk juga Pak Kapolda memberikan arahan dari semua daerah, kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB, setelah melihat adanya penurunan di masing-masing daerah kabupaten kota dan adanya dukungan disiplin yang berjalan di masing-masing kabupaten kota, sehingga semua kabupaten kota tidak memperpanjang lagi PSBB yang ada dilaksanakan pada 2 minggu yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan tadi itu ya penurunan RT kita itu di bawah 1 itu, ya 0,088. Nah, ini merupakan prestasi dari masyarakat Riau atas kerjasama baik gugus tugas provinsi, kemudian gugus tugas kabupaten kota dan masyarakat Riau sendiri yang mendukung kebijakan ini, sehingga tentunya Riau sekarang ini angka dari penularan COVID-19 ini menurun. Ya, baik dari transmisi lokal juga tentunya dari klaster Magetan nih, ya sampai sekarang tidak ada lagi ya perkembangannya. Nah, sekaligus tadi saya mengharapkan ini harus kita pertahankan dan kalau bisa kita turunkan lagi dari RT yang 088 ini. Jadi karena kalau ini bisa kita turunkan lagi, tentunya ini bertambah bagus. Nah, itulah nanti arah kita kepada tentunya new normal ini. Jadi dengan dukungan masyarakat kita, harapan kita mudah-mudahan terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Nah, kami tadi minta kepada masing-masing kabupaten kota agar mempersiapkan arah kepada new normal ini. Ya, terutama misalnya persiapan untuk sekolah. Sekolah-sekolah ini harus kita sediakan tempat cuci tangan anak-anak. Sekolah ini ruang kelasnya harus kita atur. Kalau misalnya sekarang dalam ruang kelasnya 40, nanti ngatur jaraknya tidak sampai 40, mungkin juga harus diatur shiftnya. Jadi ruang kelasnya juga harus diatur. Termasuk juga terutama yang berkaitan tentunya tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata tadi juga disampaikan oleh berbagai kepala daerah. Nah, ini kami harapkan tadi sekarang mulai disosialisasikan, diberitahu kepada masyarakat termasuk pengelola-pengelola wisata, agar nanti pada waktu kita sudah mulai buka, nanti juga ada evaluasi, ada melakukan pengecekan-pengecekan, agar nanti semua pihak yang berkenaan dengan ini mereka bisa mematuhi protokol kesehatan. Sepanjang protokol kesehatan nanti misalnya dipatuhi, dilaksanakan dengan baik, tentunya ini bisa berjalan normal, yang kita harapkan juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Apalagi tadi saya katakan wisata ini juga kaitannya dengan usaha kecil, usaha mikro, usaha ekonomi kreatif. Di situ punya tentunya sumber kehidupan yang sangat ditunggu-tunggu momen sekarang ini. Nah, karena itu tentunya terhadap hal ini juga berkenaan dengan aturan kesehatan ini, protokol kesehatan harus juga diikuti dan dipatuhi. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan juga tadi khususnya mengenai sekolah, memang kita harus menunggu dulu petunjuk dari Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, baik menyangkut sekolah agama dan sekolah umum. Begitu juga terhadap pelaksanaan rumah ibadah, kita masih menunggu tentunya petunjuk juga dari Menteri Agama, sehingga nanti dengan sinilah baru kita tahu nanti beransur-ansur kita akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Namun demikian
tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pakai masker ini sudah merupakan kewajiban. Nanti masuk ke tempat gedung atau tempat kerja tetap ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Jadi ini yang harus nanti diatur oleh masing-masing kabupaten kota sehingga nanti bisa melaksanakan new normal seutuhnya sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Untuk wilayah perbatasan apakah masih tetap dilakukan seperti itu? Tetap. Jadi tetap ya tadi tetap. Jadi semua daerah perbatasan itu juga tetap diadakan checkpoint dan mereka juga masuk ke sini, mereka juga harus menunjukkan surat keterangan hasil uji labor atau rapid test minimal sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas dari pusat itu. Jadi ini harus menjadi acuan secara nasional dan itu juga tetap dilaksanakan. Jadi kalau mereka tidak ada itu tak bisa masuk ke daerah kita. Pak, kalau pembatasan sosial yang sudah kita salurkan itu tetap berlaku untuk bagi 2 bulan ke depan? Kami 3 bulan. 3 bulan. Ya, berarti Mei, Juni, Juli gitu. Ya. Pak, kabupaten kota sendiri gimana Pak? Aku masih tetap berlanjut tidak pemberian sembako? Saya tak ngecek pula itu tadi. Pak, untuk wilayah perbatasan posko Ciko untuk beberapa posko kan masih kurang fasilitas Pak. Itu gimana Pak? Apakah dari provinsi yang akan melakukan penetapan atau koordinasi dengan kabupaten kota? Provinsi. Jadi sampai saat ini itu checkpoint itu masih seutuhnya. Jadi tidak tidak berubah itu. Baik, tadi contoh ya misalnya tadi Bupati Rokan Hulu mengatakan checkpoint dia dengan Sumatera Barat itu 2. Checkpoint dia mengenai Sumatera Barat itu 1. Sumatera Utara gitu. Nah, sama juga di Konsing juga begitu. Ada 2 checkpoint untuk Sumatera Barat. Kalau nanti Kampar 1 ada checkpoint. Itu tetap berlaku. Dan itu Sumatera Utara juga seperti itu. Ini juga rekan-rekan besok juga mau ngecek checkpoint ini. Jadi tetap berjalan gitu. Jadi menurut saya ini juga harus kita pertahankan agar nanti kita bisa mempertahankan orang yang masuk ke daerah kita. Yang kita harapkan juga orang yang masuk juga sehat. Pak, peran TNI Polri dalam new normal ini? Ya, TNI Polri ikut terlibat dan mereka lebih banyak. Dan hari ini tadi disampaikan Pak Kapolda tadi ada 413 tempat yang akan dilakukan pengawalan baik dari polisi dan tentara. Jadi ini terutama yang berkaitan daerah-daerah kerumunan, pasar gitu. Ya pasar tradisional, pasar yang modern dan semuanya lah yang terkait dengan tempat-tempat keramaian. Pak, selain Bapak Ibu Panah, Bapak sekolah juga tempat wisata, ada nggak beberapa lagi meninggal rumah ibadah Iya, rumah ibadah tadi disinggung juga rumah ibadah. Jadi rumah ibadah ini kan masih menunggu kita. Yang rumah ibadah penting itu. Nanti masuk rumah ibadah harus ada ukur suhu badan. Nah, ada cuci tangan, sama protokolnya. Jadi itu tadi saya minta supaya disampaikan kepada pengurus masjid. Tapi kapan mulai pelaksanaannya? Nunggu petunjuk Menteri Agama yang sampai sekarang belum keluar. Pak, untuk pemberlakuan new normal sendiri kita akan mulai pada tanggal 1 Juni atau kapan Pak? Sebenarnya new normal ini dari sekarang udah boleh gitu. Tapi nanti untuk pelaksanaan sepenuhnya tergantung kesiapan masing-masing kabupaten. Contoh ini misalnya. Kami punya kewenangan terhadap sekolah SMA SMK. Sekolah ini nanti mau buka tergantung tunggu perintah Menteri Pendidikan. Kalau misalnya satu sekolah buka 1 Juli, kita harus sudah siap. Sekarang sudah harus dipersiapkan apa yang dibutuhkan sekolah tadi. Mengatur misalnya dalam tuh, misalnya tidak bisa 40 orang, 20 saja. Nanti kita lihat di sekolah itu diatur tidak jaraknya sesuai apa yang diarahkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian nanti ada tempat cuci tangan. Berapa di tempat cuci tangan ada sekolah? Kan tak mungkin di tempat hanya 1 aja. Nah, termasuk nanti termorgan yang untuk mengukur nanti suhu badan. Jadi hal-hal seperti itulah misalnya. Nanti kabupaten juga seperti itu. sosialisasi? Ya, jadi makanya dari sekarang harus disosialisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi semuanya sama, kantor kantor pemerintah, kantor swasta sama. Kedudukannya sama. Itu sudah diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan gitu. Oke. Dah ya? Apa lagi? Kondisi ini Pak, kita kan kemarin sudah mengajukan pencairan dana DBH. Gimana Pak realisasinya sampai saat ini? Kalau DBH, kalau yang kurang salur kemarin sudah terrealisasi, ya. Nah, sudah. Itu yang kurang salur tahun 2018 sudah.
Dah dapat duitnya. Dah. Nah, tapi kalau yang lain belum. Dah? Dah cukup ya, makasih ya.